Racikan Berita 1. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, oke? Agak lain kau sekeluarga. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kejahatan, apakah formasi itu? Formasi adalah Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Nah, kita sudah bersama-sama beberapa bulan ini berkumpul di jalan, melakukan demo karena menyaksikan banyak ketidakadilan, banyak ketidakbenaran, banyak kekacauan hukum di Indonesia ini. Bersumpah, kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kemunafikan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Saudara-saudara sekalian, kita berada di Patung Kuda Monas. Di belakang kita sedang terjadi demo besar dari teman-teman FPI bersama rakyat, bersama umat, menuntut agar Jokowi ditangkap, diadili, dan Gibran dimakzulkan. Ini satu tuntutan yang sangat wajar karena Jokowi telah melakukan berbagai kesalahan dalam tata negara, telah merusak konstitusi, membawanya kepada sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa memakzulkannya ketika dia masih berkuasa. Karena kekuatannya yang luar biasa ini, Jokowi telah merubah konstitusi dalam urusan wakil presiden, di mana Undang-Undang Dasar 45 telah menetapkan batasannya, dan itu adalah Gibran belum masuk syarat itu. Dan Jokowi merubahnya lewat MK, kemudian jadilah seperti itu, dan Gibran boleh nyapres. Dan ini rupanya tidak diterima oleh masyarakat secara umum. Maka ketika Pilpres selesai dan Gibran telah dilantik menjadi Wapres sebagai pendamping Prabowo Subianto yang memang orang menghendakinya, apapun jalannya, Prabowo telah dilantik, telah dimenangkan oleh KPU, telah dimenangkan oleh MK, kemudian telah dilantik oleh MPR di gedung MPR yang sangat meriah. Dan ini sekarang orang menyampirkan harapannya agar Prabowo mengikis habis semua pengaruh Jokowi dari pemerintahannya. Tapi itu rupanya tidak gampang karena Jokowi telah memasukkan orang-orangnya, 17 menterinya plus wakil-wakil menteri dan orang-orang sekitarnya yang akan menjadi benteng Jokowi untuk membuat Prabowo tidak bisa mengejar orang-orang yang dulu berbuat salah, para koruptor-koruptor zaman lama, para konglomerat yang telah menikmati PSN yang merebut tanah-tanah rakyat ini tidak akan bisa diadili kalau Prabowo tidak bisa membersihkan orang-orang Jokowi dari pemerintahannya. Dan inilah yang menjadi tuntutan orang banyak saat ini, agar semua orang-orang Jokowi itu, mulai dari Luhut bin Sarpanjaitan yang mendapat kekuasaan yang sangat besar, dan ini telah merusak sistem tata negara Indonesia, Tito Karnavian, Erick Thohir telah membuat BUMN merugi 68% dalam keadaan hampir bangkrut, kata Sri Mulyani Indrawati. Kemudian berbagai pelanggaran lainnya. Lalu undang-undang Omnibus Law diundangkan juga dengan melanggar konstitusi. Inilah yang dimaksud oleh orang-orang agar Prabowo menangkap Jokowi. Dan semua kesalahannya waktu itu, orang-orang yang terlibat waktu itu, menteri-menterinya yang terlibat waktu itu harus ditangkap
ditangkap semuanya, dibersihkan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Sedangkan Gibran tidak dikehendaki oleh rakyat karena pufufapanya saja ya yang telah dibuktikan oleh para ahli IT, oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Maka kalau menolak itu harus ditolak di pengadilan, bukan dengan cara membuat pengadilan itu tidak ada. Begitu juga kalau sekarang ada serangan terhadap Lambong ya, Tom Limbong, itu adalah akibat orang-orang Jokowi yang berada di situ sekarang mengarahkan Prabowo untuk mengejar musuh-musuh Jokowi, bukan musuh-musuh negara. Saudara-saudara sekalian, di sebelah saya ada Juju Purwantoro, seorang pengacara yang sudah kita kenal, membela rakyat selama ini, membela orang-orang yang tertindas. Maka kita mau juga pendapat dia yang memang diharapkan dalam urusan pemakjulan penangkapan Jokowi dan pengadilan Jokowi dan pemakjulan Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres. Silakan Juju Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Ishak Rafiq yang saya cintai juga. Sore hari ini kita bersama-sama sedang melakukan unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda atau Medan Merdeka itu, di mana hari ini bertepatan bersamaan dengan tanggal 4 November 2024, yaitu 411 istilah kita. Oleh karenanya rekan-rekan dari FPI dan berbagai ormas ya mengadakan suatu kegiatan unjuk rasa di tanggal 411 ini. Jadi tuntutan utama mereka adalah tangkap, adili Jokowi, mantan presiden, dan putranya sekalian, Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini sudah menjabat sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Ya, karena kasus pufafanya yang sangat terkenal itu, fenomenal ya. Tapi fenomenalnya negatif begitu. Seperti itu. Kenapa? Joko Widodo ini selama memerintah Indonesia 2 periode, artinya 10 tahun ya, tidak ada satu prestasi yang bisa dinikmati yang untuk mesejahterakan rakyat pada umumnya. Yang ada adalah jelas-jelas berkat kerjasamanya dengan negara Cina, RRC, ya, utang kita akan bertambah menggunung, semakin besar. Ribuan triliun kita mengutang pada negara Cina yang sampai 100 tahun pun mungkin nggak akan kebayar begitu, bukan Ishak. Sampai 100 tahun pun anak cucu kita juga tidak akan bisa terbayarkan seperti itu. Jadi negara ini benar-benar dibangkrutkan oleh sang Joko Widodo ya, dengan membangun segala infrastruktur apapun, semuanya dengan hutang, termasuk IKN, ibu kota negara, yang dijanjikan awalnya tidak akan mengganggu atau menggunakan APBN, tapi faktanya tetap saja menggunakan APBN ribuan triliun, sehingga kita saat ini sedang menuju ke kebangkrutan ekonomi disebabkan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya Joko Widodo selama 10 tahun ini kesan ya imun atau kebal terhadap hukum. Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karenanya dia harus diproses, dipanggil, diadili, diperiksa, diadili begitu, dan dipenjarakan. Ya, walaupun mantan presiden kita tidak ada satupun yang diperiksa ataupun diadili, maka Joko Widodo tidak ada excuse. Ya, kesalahannya sudah sangat besar. Ya, dan menyengsarakan bangsa dan rakyat Indonesia ini. Ya, itu dan akan dilanjutkan oleh anaknya. Di mana rekan saya mengatakan bahwa anaknya Gibran Raka Buming dari mulai awal ya masuk atau mendaftar sebagai calon wakil presiden itu dengan cara yang brutal begitu, tidak sah begitu, melalui MK. Di mana MK di mana prosedur MK ya dikelabui sedemikian rupa ya, dibodohi dengan pamannya berperan sebagai majelis hakim atau ketua hakim MK pada saat itu, sehingga akhirnya saya diloloskan sampai jadi. Boleh saya tanya? Saya perlu bertanya pada lawyer kita ini, ya, kita melihat kan
menurut kajian masa depan Institut bersama alumni UI Malam, ya, ada 3 beban yang diberikan Jokowi kepada Prabowo. Yang pertama adalah pelanggaran konstitusi yang merusak tata negara. Dengan Omnibus Law, dengan memajukan Gibran sebagai wapres, ini perusakan konstitusi. Kemudian sudah percobaan lewat MA untuk menggolkan Kaisang menjadi cagup Jakarta atau yang manapun. Ini perusakan konstitusi. Yang kedua, utang yang sangat besar yang akan jatuh tempo pada tahun pertama Prabowo. Tahun 2025 jatuh tempo 803 triliun. Tahun 2026 800 triliun juga lebih sedikit. Kemudian tahun 2027 800 triliun juga lebih sedikit. Dan ini bagaimana mengatasi ini setelah membuat Prabowo pasti pusing. Dan kalau dia membebankan kepada rakyat dengan menaikkan BBM, menaikkan listrik, menaikkan pajak, membuat pajak makin beragam, maka beban itu menjadi beban rakyat. Dan ini rakyat akan marah kepada Prabowo. Dan kalau rakyat marah Prabowo dan Prabowo tidak bisa bergerak karena menteri-menteri yang diberikan Jokowi ini yang ketiga, menteri-menteri yang dimasukkan Jokowi merusak hak prerogatif Prabowo sebagai presiden dan sekarang udah terlanjur masuk. Ini membuat Prabowo akan lamban. Dan ini katanya kalau Prabowo kedodoran maka Gibran akan naik pamornya, sehingga Gibran akan mendapat peluang untuk menggantikan Prabowo kalau Prabowo misalnya stroke atau mati di setengah jalan. Silakan. Iya, seperti apa yang sudah kami singgung di awal itu, bahwa seorang Presiden Prabowo saat ini mewarisi segala masalah yang Jokowi lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Ya, terutama adalah hutangnya dan pengkhianatannya ya kepada negara Republik Indonesia ini. Itu sudah sangat tidak bisa diukur lagi. Ya, oleh karenanya seorang Prabowo yang katakanlah baru saja menjabat pasti akan mewarisi segala masalah, ya. Segala masalah yang diwariskan oleh Joko Widodo itu seperti itu. Oleh karenanya tidak bisa kesalahan ini hanya dilimpahkan atau ditimpakan pada seorang Prabowo. Walaupun tadi rekan saya mengatakan bahwa kemungkinan bagaimana kalau seorang Prabowo sakit, menderita sakit ya, yang berhalangan tetap istilahnya. Kemudian itu yang kata rekan saya jebakan. Ya, kita berdoa saja bahwa Prabowo tetap sehat sampai dengan selesai masa jabatannya seperti itu ya. Kita hanya berdoa. Tapi sebelum itu terjadi, bahwa seorang Gibran pun kita berharap, masyarakat berharap, rakyat berharap, bukan berharap lagi, harus ya diadili tentang postingan-postingannya yang dilakukannya kira-kira 10 tahun yang lalu, di mana postingannya itu lebih kepada fitnah, kemudian cercaan ya terhadap salah satunya adalah Prabowo Subianto dan keluarganya dan anaknya dan pejabat-pejabat yang lain. Jelas ini rekan saya Roy Suryo sendiri mengatakan 99% bahwa postingan itu adalah benar. Ya, silahkan kalau ada pihak yang menyatakan itu tidak benar, atau aparat hukum atau aparat negara manapun yang ingin mengkonfirmasi persoalan postingan Fufu-Fafa itu, ya silakan panggil Roy Suryo, ya, untuk menjadi saksi sekaligus. Ya, kalau memang itu tidak benar, kalau tidak ada perlawanan, tidak ada konfirmasi dari seorang Gibran, maka masyarakat rakyat menganggap bahwa postingan itu benar. Dan ini pintu masuk pada Gibran sesuai pasal 7A Undang-Undang 145 ya, bahwa presiden atau wakil presiden melakukan perbuatan tercela dan itu bisa diperiksa oleh pengadilan dan untuk kemudian dimakjulkan. Begitu. Ya, begitu. Sekian aja langsung. Sekian bincang-bincang saya rekan saya dengan Rafiq Ahmed. Rafiq, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu kita sama-sama tergabung ya. Juju dan saya ada di forum aksi dan alumni perguruan tinggi ya, alumni kampus-kampus seluruh Indonesia juga berada bersama di forum di alumni UI Bangkit dan UI Watch Plus. Jadi dalam gabungan ini kita memang melakukan banyak hal bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 November 2016, jutaan umat Islam, jutaan rakyat Indonesia berkumpul di tempat ini, betul? Di VIP kan? Pada waktu itu presidennya adalah Racikan Berita 1.